Gobin juga ternyata memiliki orang yang membantu untuk menjalankan aksi-aksinya dan dicurigai. Salah satunya itu adalah orang atau artis terkenal Indonesia. Hai everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabarnya? Sudah gila. Hai guys, sebelum lupa gue mau nginfoin kalian dalam rangka anniversary-nya Mirel nih. Itu tuh produk skincare yang sering gue pakai. Mereka nih bagi-bagi hadiah kayak ada iPhone dan pokoknya banyak deh. Totalnya sampai 50 juta. Yang periodonya itu dari tanggal 1 September sampai 20 Oktober nanti nih. Jadi kalian langsung follow aja Instagramnya mereka dan pantengin gimana sih cara dapetnya. Nah sekalian juga kalian cari tahu tuh produk-produk Mirelnya. Kayak sekarang nih kita skincarean dulu ya. Pertama pakai Glossy Face Toner. Jadi emang produk Mirel ini udah andalan gue banget. Dan gue pakainya tuh yang Glossy Series, gengs, karena buat menghidrasi kulit dan membuat kulit juga bisa jadi lebih glowing. Setelah keringat menyerap, kita langsung lanjut ke Glossy Serumnya, dimana Glossy Serum ini dia membantu ini kayak buat mencerahkan, melembabkan, dan yang pasti lebih juga bisa bikin glowing. Dan next kita pakai krimnya nih, ada krim malam yang tutupnya hitam sama krim pagi yang tutupnya putih, karena kita sekalian mau pergi ya habis buat video ini kita pakai yang krim paginya dulu. Sekalian ini ada SPF-nya juga buat menangkal sinar matahari UV dan ada antioksidannya juga, guys. Selesai itu rangkaian skincare yang biasa gue pakai nih. Kalau kalian beli sebox atau paket rangkaiannya ada dapat facial foamnya, terus ini tadi face tonernya, serum ini sama krim pagi dan malam. Tapi kalau kalian mau beli satuan juga bisa, terserah. Kalian langsung cek Shopee-nya aja di link deskripsi di bawah, pakai kode promonya juga. Dan kalau kalian mau jadi reseller sama dropshipper, follow Instagram Mirel. Sekalian kalian lihat di situ cara dapetin tadi tuh hadiahnya itu gimana. Langsung mainkan ya. Gengs, kenapa ya banyak banget berita-berita atau kasus tentang orang Indonesia nih yang katanya jadi tuti. Bukan astuti, tapi tukang tipu. Kan kita malu ya. Bukannya mengharumkan nama bangsa, tapi malah mencemarkan nama baik kalau begitu. Masalahnya, yang jadi tukang tipu di sini tuh biasanya tuh berita-beritanya dari golongan yang berpendidikan dan berkecukupan. Udah banyak banget contohnya. Kayak video yang ini. Isinya pada nipu semua. Dan di video kali ini, ada lagi nih satu kasus di mana penipu Indonesia ini tuh benar-benar kelas kakap. Karena selain go internasional, orang-orang yang ditipu ini tuh orang-orang dari Hollywood. Bukan kaleng-kaleng. Cuman yang bikin unik, sang penipu ini tuh merupakan seorang laki-laki kan. Tapi saat menjalankan aksinya nih, dia mengubah suaranya tuh menjadi suara perempuan. Atau kalau istilah kerennya tuh sekarang apa ya? Impersonate gitu kali ya. Yalah ribet banget. Istilah mistisnya aja dah. Karena kan Mr. Stings. Jadi mengeluarkan suara kodam. Kayak kalau cinta. Wang oleh. Makan dong. Cakep. Udah gitu, geng. Suaranya itu memang dinilai persis. Mirip banget sama suara dari produser-produser film ternama di Hollywood. Saking luar biasanya skill nipunya nih, dia bahkan mendapatkan gelar The Con Queen Hollywood atau Ratu Penipu Hollywood. Ini seru banget deh. Dimana sang ratu ini bernama Hargobin Punjabi Tahil Ramani atau sering dipanggilnya dengan nama Gobin. Sama teman-temannya tuh belakang komplek kalau main tak jongkok. Nah, Gobin ini sendiri lahir di Jakarta pada 31 Oktober 1979. Yang kalian nyadar nggak tuh? Berarti tanggalnya ngepas juga sama Hollywood Halloween. Nah, horor kan? Dan memang Gobin ini diketahui adalah warga negara Indonesia keturunan India. Ya makanya namanya berbau India-India banget tuh. Nah, saat di Indonesia, dia bersekolahnya tuh di Gandhi Memorial International School di daerah Kemayoran. Itu tuh yang sekolahnya setahun lebih mahal harganya dari ginjal kita kali ya. Emang soalnya katanya bagus banget di sana buat para kaum sultan. Dan setelah lulus, dia akhirnya melanjutkan kuliahnya itu di Amerika. Tepatnya di IECT College yang memang merupakan sekolah komunikasi. Nah, di kampusnya itu, Gobin ini aktif dalam kayak semacam tim debat dan tim speech. Dia bahkan nih pernah mengikuti lomba yang berbau-bau komunikasi dan masuk ke perempat final kategori persuasive speaking atau keahlian berbicara membujuk orang. Nah, biasanya kalian kayak gitu tuh digunain banget tuh buat kayak jadi sales, marketing, sama buat ngebaperin orang. Namun diketahui, dia suka pindah-pindah kampus juga nih. Dimana dia juga pernah kuliah di California State University di LA, terus ke Bradley University di Illinois, terus pokoknya banyak deh. Jadi mungkin ini tipe-tipe anak-anak yang kagak bertahan dan mencari passionnya kali ya. Nah, walaupun begitu, akhirnya Gobin mengenyam pendidikan hingga S2 yang dia selesaikan di tahun 2001. Dan selain pindah-pindah kampus, dia juga suka pindah-pindah tempat tinggal. Yang setelah lulus dari S2 tadi, dia ini pindah ke Inggris. Nah, di Inggris, dia kemudian menjadi seorang influencer yang terkenal di bidang makanan. Jadi kayak food blogger gitu lah. Yang di sini kalau template-nya tuh ngomongnya, biasanya pasti suka bilang, Jujur ini makannya seenak itu. Kayak
Duh, wah gila sih, enak banget sampai momenin gue. Nah, di Instagram, dia itu punya 2 akun, gengs. Yang pertama namanya Pure Buds, dan yang kedua adalah Ice in Details. Cuman, kedua akunnya tadi itu sudah dinonaktifkan sama pihak Instagramnya. Karena masalah besarnya nanti kita bahas nih, gengs. By the way, kalau dilihat dari penampilan dan gayanya, orang-orang nggak bakal nyangka kalau dia penjahat sih. Soalnya mukanya tuh kelihatan ramah. Dan dia juga memang orang yang tipe-tipe murah senyum. Dan cara berpakaian juga rapi. Ya kayak orang-orang berpendidikan punya manner begitulah. Dan karena si Gobin tadi merupakan seorang influencer kan tadi ya, makanya dia sering banget collabs bareng influencer lain atau pemilik restoran yang akan dia post di Instagram miliknya. Nah, pas lagi bagus nih karir-karir influencernya tuh, tahu-tahu ada kabar yang beredar tentang masa lalu si Gobin ini di Amerika. Ternyata, sedari dulu waktu dia tinggal di Amerika buat kuliah, Gobin ini terjerat dengan kasus penipuan besar yang melibatkan nama sejumlah orang besar juga di Hollywood. Isu-isu itu kemudian diketahui dan dicium sama wartawan. Dan karena jatuhnya dia udah jadi influencer ya, udah jadi public figure, masuk ke industri entertainment juga gitu. Nah, wartawan jadi berkepo buat mencari tahu kebenarannya. Istilahnya ini ada berita gosip hot nih, cakep kan? Saat itu, Vanity Fair, yang merupakan kantor media terkenal di Amerika ya, menugaskan 2 orang karyawannya untuk mengulik masalah ini tuh lebih dalam lagi. Semacam liputan khusus yang rahasia gitulah. Seru ya kayak di film-film. Nah, 2 orang jurnalis itu bernama Vanessa Grigoriadis dan Josh Dean. Hasil investigasi mereka berdua kemudian secara eksklusif tuh dirilis dalam bentuk artikel di Vanity Fair dengan judul Bagaimana Membuka Kedok Sang Tersangka Ratu Penipu Hollywood. Dan ternyata kasus penipuan ini juga diam-diam diselidiki sama FBI sekitar 5 tahun terakhir, geng. Jadi ini jatuhnya udah cuman bukan kayak gosip-gosip panas doang, tapi ternyata ini tuh masuk ke dalam kasus kriminal besar, gengs. Dan FBI sendiri itu memberi nama kasus ini dengan Hollywood Con Queen atau Ratu Pembohong Hollywood, di mana penipuan yang menyeret-nyeret nama Hollywood itu sebenarnya emang udah sering banget kejadian di sana. Karena ya wajar aja, yang pengen banget jadi artis terkenal kan banyak banget. Orang-orang tuh pada ngebot jadi artis, mau skuter selebritis kurang terkenal juga gak apa-apa deh, yang penting masuk TV. Secara Hollywood kan pabrikannya langsung begitu ya. Makanya Gobin tuh melancarkan kemampuannya tadi tuh buat nyepik-nyepikin orang untuk ditipu. Caranya, biasanya si Gobin ini akan menelepon para korbannya dengan menyamar sebagai perempuan tuh suaranya, dan ceritanya dia mempunyai posisi tinggi di dunia perfilman. Salah satu suara yang sering dia impersonate adalah suara dari Kathleen Kennedy yang merupakan presiden Lucasfilm. Itu tuh yang bikin film Star Wars. Ada juga suara lain yang biasa dia tiru, yaitu Amy Pascal yang merupakan kepala film Sony. Terus ada juga Sherry Lansing yang merupakan mantan bos dari Paramount Picture. Dan masih banyak lagi pokoknya, geng. Orang-orang penting perfilman yang kebanyakan ya tadi tuh perempuan. Dan banyak dari korban-korbannya Gobin yang percaya sama telepon palsu tersebut. Karena mereka tahu nih kalau di Hollywood memang biasanya tuh untuk mengabari sesuatu ya serba telepon. Yang biasanya dalam telepon itu Gobin yang biasa lagi nyamar nih ngomong, menawarkan para korbannya itu untuk nanti tuh bisa membintangi film-film yang dia karang-karang sendiri. Dan biasanya judulnya tuh diangkat dari komik-komik dan buku-buku terkenal kayak dari Marvel dan DC. Jadi seolah-olah ini kayak apa ya, proyek besar. Ya pada kesenengan lah. Dan pada telepon tersebut, Gobin itu akan memberikan iming-iming di mana dia akan membuat sang artisnya ini naik daun dan lain-lainnya, pokoknya ciri khas penipu banget lah. Setelah si korban ini dirasa udah percaya nih, Gobin akan meminta korban untuk terbang ke Indonesia, gengs. Iya, Indonesia. Alasannya, korban ditugasin untuk kayak riset dan nyari tempat yang cocok sama film yang akan dibintanginnya. Jadi kayak beradaptasi gitulah, mendalami peran. Yang katanya nanti kan syutingnya tuh di Indonesia. Film apa? Setelah sampai udah di Indonesia nih korbannya, biasanya dia akan dijemput sama taksi bodong yang emang udah disiapin sama Gobin. Dimana taksi itu nanti akan meminta si korban dengan bayar ribuan dolar. Jadi argonya argo tembak. Berasa naik fake taksi nih. Maksudnya kayak dirampok di taksi gitu. Nah, sang korban ini juga akan melakukan sesi pemotretan dan dia diminta membayar sesi tersebut kepada fotografer dengan nominal yang lagi-lagi gak kaleng-kaleng, gede banget. Ada juga booking fee yang harus dibayar sama si korban dan biaya-biaya lainnya yang jatuhnya itu semacam scam penipuan. Karena sebenarnya kalau memang ada nih seorang artis yang diminta sampai terlibat di sebuah penggarapan film, ya semua biayanya harus ditanggung lah sama pihak produksinya, bukan dari uang pribadi ya kali. Nah, ini jadinya persis kayak kasus penipuan lowongan kerja yang belum kerja kita disuruh bayar tuh. Apalah duit ujian lah, duit apalah. Ya kan kita ngelamar kerja buat nyari duit ya, bukan malah keluar duit. Dan by the way, menurut perhitungannya FBI, kerugian dari korban-korban yang sudah ditipu sama si Gobin ini kalau di total, semuanya mencapai 1 sampai 2 juta dolar. Atau sekitar kalau rupiahnya itu 15 miliaran sampai 31 miliar. Apa nggak kipas dapat duit segitu? Awalnya semua orang, termasuk FBI sendiri, itu mengiranya pelakunya adalah perempuan. Ya secara kalau ditelepon kan dengerannya emang suara perempuan ya. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, mereka shock banget. Karena ternyata diduga itu pelakunya laki-laki si Gobin. Dan menurut tulisan di Vanity Fair, Gobin juga ternyata memiliki orang yang membantu untuk menjalankan aksi-aksinya. Dan dicurigai, salah satunya itu adalah orang atau artis terkenal Indonesia. Setelah dikonfirmasi ke si artis itu tuh, artis itu menyatakan semuanya nggak benar. Dimana sang artis justru mengaku kalau istrinya jadi korban penipuan Gobin juga. Daripada jadi gosip, kagak usah kita spill ya nama artisnya itu siapa. Biar kalian tidurnya kagak nyenyak.
Dan ternyata di Indonesia, Gobin memang juga pernah tersangkut kasus penipuan. Jadi dulu di tahun 2010, dia kayak mengadakan premier nonton film Sex and the City 2 di bioskop salah satu mall lah. Tapi setelah acara itu selesai, pihak IO-nya nih yang menyelenggarakan itu nggak pernah menerima bayaran dari si Gobin sampai sekarang. Nah, dengan alasan tersebut, akhirnya pihak IO ini melaporkan si Gobin ke kepolisian. Dan akhirnya Gobin ini ditangkap dan ditahan di LP Cipinang. Bahkan dia juga pernah menipu penyanyi Enrique Iglesias. Tahu nggak lu? Kalau tahu, dikit tahu kan angkatan lama. Ya waktu itu si Enrique ini tuh diminta untuk datang nih ke Indonesia buat nyanyi gitulah. Katanya ada acara namanya Miss dan Mr. Teen ya, semacam beauty pageant gitu. Ketika sang artis sudah datang sampai di Indonesia, ternyata acaranya kagak ada. Kan ngepranknya gila banget ya. Gara-gara itu Enrique sampai kesal dan ngepost tuh di Facebooknya kalau dia kena tipu. Kebayang gak sih lo kalau dia misalkan nipu yang zaman sekarang tuh BTS gitu. Widih, dia amoknya tuh sama satu dunia kali ya. Dan diketahui juga, Gobin ini pernah ngeprank, tapi sasarannya tuh ke Dubes Amrik di Indonesia dengan melakukan semacam telepon ancaman dan bilang kalau katanya dia sudah memasang bom di sana. Padahal cuma tipu-tipu doang. Dia juga sampai mengancam berencana membom Pentagon. Ya ada gila-gilanya juga lama-lama ngepranknya ya. Dan yang spektakulernya lagi, semua kejahatannya tadi tuh, telepon-teleponnya, itu dia lakukan di balik jeruji besi sewaktu dia lagi ditahan di LP Cipinang tadi. Pas Gobin interogasi mengenai kenapa kamu ngeprank begitu, motifnya apa, dia bilang karena aduh, gue bosen aja sih abisnya di penjara begini nih, mau seneng-seneng aja gak ada hiburan, jadi mau ngerjain orang gitu ala-ala spontan. Ya kan, apa kabar dunia? Kena deh. Setelah lulus dari Padepokan Cipinang tadi atau dari penjara, udah keluar nih, dia akhirnya pindah tuh pergi ke London. Jadi dari Cipinang ke London. Nah di London dia tetap jadi food influencer dan tetap juga melakukan aksi-aksinya untuk menipu orang. Jadi belum tobat. Dan waktu di sana dia ini ceritanya bertemu dengan seorang chef, pokoknya terkenal deh, bernama Rohaya Saleh, yang memang kebetulan sedang membuka restoran di sana cabangnya. Nah pas kenal sama Rohaya, Gobin mengaku kalau dia adalah orang yang kerja di Netflix dan berencana ingin membuat sebuah film dokumentasi tentang restorannya Rohaya ini yang nantinya pasti akan ditayangkan di Netflix. Bergengsi banget dong. Rohaya ini melihat penampilannya Gobin meyakinkan ya, langsung percaya-percaya aja tapi nggak ngecek-ngecek dulu bener apa kagak. Sampai akhirnya mereka benar-benar nih melakukan filming tuh di restorannya Rohaya. Sampai-sampai nih Rohaya yang kesenengan ngupload kayak behind the scene-nya gitu di Instagram pribadinya. Ya semacam kayak teaser lah kalau nanti pembukaan restorannya tuh mau ditayangkan di Netflix. Udah GR banget itu kan pasti ya. Anjir, gue bakalan tayang di Netflix nih. Nanti bannernya nih bisa sebelahan gitu sama Hans Wi. Tapi ternyata tayangannya kagak pernah ada di Netflix. Ya ditipu. Padahal katanya Rohaya ini sudah membayar sejumlah uang. Yang katanya itu ada uang untuk proses produksi dan memperlancar lah. Hitung-hitung itu kan sebagai apa ya? Uang promosi juga ditayangkan di Netflix. Orang-orang bisa pada tahunya lebih luas. Nah selain itu, Gobin juga memanfaatkan kebohongan untuk bisa makan gratis dan mengancam restoran-restoran ini akan ngasih rating jelek kalau gue nggak digratisin. By the way, tapi semua restoran-restoran ini tuh restoran mahal ya, gengs. Bukan yang kayak seblak pinggir jalan. Seblak jaga enak juga kali ya. Dan menurut beritanya, pokoknya Gobin ini telah menipu sedikitnya 1000 korban, gengs. Dimana FBI menilai kalau Gobin ini yaitu tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak lain di Indonesia. Dan yang bikin parah, sampai akhirnya nih, Gobin ternyata pernah menipu dengan kayak membuka audisi, dicari pemeran untuk film Man of Steel atau Superman. Dan saat itu dia berpura-pura menjadi Deb Snyder, yang merupakan seorang produser film terkenal. Karena audisi tersebut, Deb Snyder yang aslinya nih, jadi ditelepon banyak orang lah untuk ditanyanya perihal castingnya itu. Yang pasti jadinya si Deb, hah? Casting apaan lah, panik dia. Hal itu kemudian membuat geger satu Hollywood. Makanya akhirnya si Gobin ini benar-benar jadi diburu sama FBI. Di tahun 2020, waktu pandemi pun, dan semua udah lagi lockdown ini situasinya, masih aja loh dia melakukan aksinya dengan melakukan pelatihan film secara online. Jadi dia jual tiket nih untuk registrasi lah ya, ternyata tipu-tipu. Dan menurut desas-desusnya, ternyata ketika dia melakukan semua aksinya itu, bukan semata-mata cuman buat duit, geng. Jadi ada yang bilang, kalau Gobin ini ternyata sangat benci dengan perempuan yang sukses. Makanya dia selalu impersonate suara perempuan-perempuan yang sukses itu untuk ngancurin nama dari mereka semua. Selain itu, masa lalu Gobin ini juga terkenal kelam. Karena ketika dia masih sekolah, orang-orang di sekitarnya tuh sering ngatain dan ngejekin kalau dia kemayu. Gara-gara itu, dia merasa kalau hujatan orang-orang ini menjadi kayak apa ya, merusak mimpinya dia dan kehidupannya juga. Yang meninggalkan semacam traumatik lah. Dengan dendam itu, makanya dia punya dorongan untuk menghancurkan mimpi orang lain. Sama seperti kayak apa dia alami dulu. Agak deep juga nih ceritanya berarti. Makanya dia menargetkan orang-orang yang bercita-cita untuk jadi artis sebagai korbannya. Namun dengan kejahatannya itu, akhirnya pada 26 November 2020, kepolisian Manchester berhasil menjaring Gobin di usianya ke-41 tahun. Karena memang ini korbannya mayoritas orang Amerika ya di Hollywood, Gobin kemudian tuh diserahkan ke FBI dan diadilinya di hukum Amerika. Di pengadilan Amerika sendiri, Gobin ini akhirnya terjerat kasus berlapis. Lebih tepatnya kalau nggak salah 8 lapis tuh, deck wafer, di mana salah satunya ada penipuan lewat internet, konspirasi untuk menipu, pencurian identitas, dan lain-lain. Sampai sekarang sidangnya itu masih terus berjalan, gengs, dan belum ada putusan finalnya.
Nah guys, lumayan unik dan absurd ya. Kasus hari ini tentang Gobin yang bisa-bisaan nipu pakai suara perempuan. Ih sayang banget padahal. Coba kalau di sini dipakai tuh buat menghibur kayak Lucinta. Ih pasti endorsannya banyak diundang di TV-TV. Ngeluarin suara kodam kayak Raya. Tapi ternyata ada sisi kelam dan dendam juga yang memang memicunya ya. Dimana kita jadinya nggak tahu tuh hati orang seberapa rapuhnya sampai bisa menyimpan dendam seperti itu. Makanya gue maaf banget kalau ada salah-salah kata dan perbuatan ya. Pokoknya spread the love dan positive vibe aja. Semoga cerita ini bisa memberikan informasi baru kepada kalian dan buat menghibur juga. Terima kasih semuanya udah nonton. Boleh klik tombol subscribe di bawah buat bantu-bantu. Kalau sudah, terima kasih banyak. Minta like juga dan follow juga Instagram gue @hero_ivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Things selanjutnya. Assalamualaikum.